원했어요 모두 보고 싶었어 이던 Going은 언제나 너에게 going going. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Risha Kodaria dengan NIM A1C222008. Aku berasal dari kelas R002 Pendidikan Matematika Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan ini aku mau membagikan sebuah materi dari kelas 7 mengenai bilangan rasional, yaitu pecahan. Yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pengembangan literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rohati MPD. Dan tentunya video ini diharapkan dapat membantu teman-teman yang masih kesulitan dalam memahami materi pecahan. Nah, sebelum kita membahas materi mengenai pecahan, teman-teman harus tahu kalau pecahan merupakan bagian dari bilangan rasional, yang mana bilangan rasional ini merupakan hasil bagi dari suatu bilangan bulat. Dapat dituliskan dengan bilangan desimal, desimal terhingga, dan desimal tak terhingga. Jadi, jika dalam bentuk tak terhingga, bilangan tersebut dapat dibentuk desimal ulangan. Nah, bilangan rasional ini merupakan gabungan dari himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan pecahan. Nah, biasanya dinamakan dengan himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat digunakan dengan bentuk A per B, yang mana A dan B adalah bilangan bulat dan tidak sama dengan 0. Gitu ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke materi bilangan pecahannya yuk. Nah, pada kesempatan ini aku berkesempatan untuk membahas materi mengenai pecahan. Nah, untuk mempelajari pecahan kita juga harus tahu dong manfaat pecahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk salah satu kegunaan pecahan yaitu dalam pengukuran. Misalnya ketika teman-teman ingin mengukur panjang sebuah benda yang tidak bulat, kita dapat menggunakan bilangan pecahan. Selain itu, bilangan pecahan juga dapat digunakan dalam perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Teman-teman nggak boleh lupain tuh kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Pasti teman-teman udah pada tahu dong, di mana bilangan pecahan ini pernah dipelajari saat teman-teman masih duduk di bangku SD. Di mana bilangan pecahan adalah bilangan yang merupakan penyelesaian dari persamaan Bx sama dengan A. Yang mana? Pertama, A dan B merupakan bilangan-bilangan bulat. Yang kedua, B tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga, B merupakan bukan faktor dari A. Nah, seperti yang terdapat pada contoh, terdapat sebuah persamaan yaitu 7x sama dengan 3. Maka kita dapatkan x merupakan 3 per 7. Jadi 3 per 7 tadi merupakan bentuk pecahan. Nah, sedikit informasi nih untuk teman-teman mengenai ilmuwan pecahan. Nah, sebelumnya itu sering disebut bahwa penemu pecahan desimal yaitu Simon Stevens tahun 1548 sampai 1620 yang menulis Ladisme tahun 1558. Padahal Francis Fate itu pada tahun 1540 sampai 1603 sendiri sebelumnya telah menulis tentang pecahan desimal. Nah, pada akhirnya sekarang telah diketahui bahwa Al-Kashi adalah penemu pecahan desimal. Jadi teman-teman jangan lupa juga siapa sih yang udah menciptakan atau yang menemukan pecahan ya teman-teman. Jadi teman-teman, suatu pecahan adalah suatu lambang bilangan yang terdiri dari pasangan bilangan bulat A dan B, yang mana B itu tidak sama dengan 0 ya teman-teman, yang merupakan penyelesaian dari suatu persamaan Bx sama dengan A. Seperti persamaan yang sebelumnya ya. Nah, Bx sama dengan A itu dapat kita tulis yaitu A per B atau A banding B.
Di sini kita ketahui bahwa bentuk umum dari pecahan yaitu A per B, yang mana A sebagai pembilang dan B merupakan penyebut. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung nih ngebedain yang mana sih yang pembilang dan mana sih yang penyebut. Kita harus sama-sama ingat ya teman-teman, kalau pembilang itu merupakan angka yang berada di atas dan penyebut merupakan angka yang ada di bawah. Ingat aja, elang ada di atas, rumput ada di bawah. Kita langsung masuk ke contoh ajaib teman-teman. Nah, contoh pertama terdapat angka yaitu 6/5 atau 6/5. Maka dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahannya yaitu 6/5. Dan yang contoh kedua terdapat angka 8/3 atau 8/3. Maka angka tersebut dapat kita ubah dalam bentuk pecahan yaitu -8/3. Mudah kan teman-teman? Nah, pecahan sendiri itu memiliki 4 macam ya teman-teman. Yang pertama terdapat pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Yang pertama kita akan membahas mengenai pecahan dalam bentuk biasa. Nah, pecahan biasa ini merupakan pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut, yang mana pembilang itu lebih kecil dari nilai penyebutnya. Yang mana kita ketahui bahwa contoh dari bentuk persamaan pecahan biasa yaitu 3/4, yang mana 3 tadi harus lebih kecil kan daripada penyebutnya. Nah, yang kedua itu ada bilangan pecahan campuran, yang mana pecahan campuran ini merupakan bilangan pecahan yang memiliki unsur bilangan bulat yang memuat cara menghitung pecahan campuran berbeda dengan cara menghitung pecahan biasa maupun bilangan bulat lainnya. Nah, terdapat pula contoh dari bentuk pecahan campuran. Dapat kita lihat bahwa contoh dari pecahan campuran itu yaitu 1/2/3. Jadi di sebelah kiri bagian pecahannya itu terdapat angka atau bisa juga kita sebut koefisien dari pecahannya. Nah, pecahan campuran juga merupakan suatu bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan juga penyebut. Nah, pecahan campuran adalah penyederhanaan dari pecahan biasa tidak murni. Yang dimaksud pecahan biasa tidak murni ini adalah pecahan yang angka pembilangnya lebih besar dari penyebut, seperti yang akan aku sampaikan selanjutnya ya. Nah, gimana sih cara ngitung pecahan campuran ini? Seperti yang kita ketahui, nah contoh di sebelah kanan aku kan ada 1/2/3 ya. Maka kita bisa kalikan 3 dikalikan ke 1, lalu kita jumlahkan ke angka penyebutnya. Jadi 3 dikali 1, 3, selanjutnya 3 ditambah 2, itu 7. Jadi kita dapatkan bentuk hasil dari pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa yaitu 7/3. Mudah kan teman-teman? Nah, kita lanjut ke pecahan desimal ya, yang mana pecahan desimal ini merupakan pecahan yang memuat tanda koma di antara penulisan angka penyusunannya, yang mana angka-angka yang terletak di kanan itu menunjukkan masing-masing persepuluhan, perseratusan, atau bahkan perseribuan, dan seterusnya. Jadi, contoh dari pecahan dalam bentuk desimal ini misalnya 0,5, 0,23, 0,123 gitu ya teman-teman. Terdapat pula pecahan desimal terhingga, yang mana pecahan desimal terhingga itu pecahan desimal yang memiliki banyak angka yang terbatas. Sedangkan pecahan desimal berulang itu merupakan pecahan desimal yang banyak angkanya tidak terbatas atau berulang. Sehingga pecahan desimal berulang ini bisa dinamakan juga periode dari pecahan itu. Misalnya contohnya 0,272727 dan seterusnya. Berarti periodenya yaitu 27. Dan yang terakhir yaitu ada pecahan persen.
yang mana pecahan persen ini merupakan perbandingan atau rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol 0/0 atau biasa kita sebut persen atau porsen ya teman-teman, yang memiliki arti per 100. Nah, dimisalkan itu ada 5%, maka ini berarti 5% itu sama dengan 5/100 atau dalam bentuk desimalnya kita ketahui 0,05. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ternyata pecahan ini terdiri dari dua bentuk loh teman-teman, yaitu ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Gimana tuh pecahan murni dan pecahan tidak murni? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada pecahan murni, yang mana bentuk umumnya itu P, maksudnya nilai mutlak P itu lebih besar dari 0 dan nilai mutlak P itu lebih kecil dari 1. Sebagai contoh, ada negatif 1/2, 2/3, 5/7, 1/9, dan lain sebagainya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pecahan murni ini merupakan pecahan yang nilai penyebutnya lebih besar dari nilai pembilang. Bisa kita lihat dari misalnya 2/3. Nah, 3 kan lebih besar ya dari 2. Terus juga ada 5/7. Berarti penyebutnya lebih besar dari pembilang. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke pecahan tidak murni nih. Nah, bentuk umum dari pecahan tidak murni, nilai mutlak P itu lebih besar atau sama dengan 1. Contohnya itu ada negatif 4/3, 6/5, 8/4, dan 25/4 atau lain sebagainya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pecahan tidak murni ini merupakan nilai pecahan yang mana nilai penyebutnya itu lebih kecil daripada nilai pembilang, berbanding terbalik dengan pecahan murni tadi, yang mana nilai penyebutnya lebih besar daripada nilai pembilang. Dapat kita lihat dari misalnya contoh 6/5, yang mana nilai 5 lebih kecil dari 6. Terus juga ada contoh 25/4, nilai 4 lebih kecil daripada nilai 25 yang dianggap sebagai pembilangnya tadi. Gitu ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan pecahan murni itu nilai penyebutnya lebih besar daripada nilai pembilang. Sedangkan pecahan tidak murni, nilai penyebutnya lebih kecil daripada nilai pembilang. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, pecahan ini memiliki banyak banget syarat ataupun definisi di dalamnya. Nah, salah satunya itu terdapat definisi A per B itu ekivalen dengan C per D. Atau A dikali D itu sama dengan B dikali C. Kita langsung ke contoh aja ya, biar nggak sulit untuk dipahami. Misalkan 3/5 itu ekivalen dengan 6/10. Tinggal kita kalikan silang saja. 3 dikali 10 sama dengan 5/6. Jadi 3 dikali 10, 30. 5 dikali 6, 30. Jadi bentuk dari 3/5 dan 6/10 itu sama aja, karena nilainya sama-sama 30 ya teman-teman. Nah, jadi terdapat pula sifat-sifat pada pecahan nih. Nah, yang mana relasi itu ekivalen jika memenuhi sifat-sifat refleksi, simetrik, dan transitif. Kita bahas sifat dari refleksi dulu ya. Nah, yang pertama itu refleksi. Apabila A per B adalah pecahan, maka A per B sama dengan A per B. Mudah dong. Jadi dimisalkan 1/2 tentunya sama dengan 1/2. Dapat dibuktikan dengan AB sama dengan BA. 1 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 1. Sama ya, karena 1 dikali 2 itu 2, 2 dikali 1 itu juga 2. Jadi bentuk dari 1/2 itu sama dengan 1/2. Selanjutnya ada sifat simetrik, yang mana bunyinya apabila A per B ekivalen dengan C per D, maka C per D juga ekivalen dengan A per B. Tinggal dibalik aja nih. Misalkan contoh yaitu 2/6 ekivalen dengan 1/3. Maka 1/3 ekivalen dengan 2/6. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat ketiga, yaitu sifat transitif,
yang mana bunyinya apabila A per B ekivalen dengan C per D dan C per D ekivalen dengan E per F, maka A per B ekivalen juga dengan E per F. Contohnya, 2 per 4 ekivalen dengan 1 per 2 dan 1 per 2 ekivalen dengan 4 per 8. Maka dapat disimpulkan bahwa 2 per 4 tadi itu ekivalen juga dengan 4 per 8. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat terakhir yang terdapat pada pecahan nih teman-teman, yaitu apabila A, B, dan C merupakan bilangan-bilangan bulat, maka A per B itu ekivalen dengan AC per BC dengan syarat B dan C itu tidak sama dengan 0. Kita masuk ke contoh ya. Nah, misalkan di sini ada 3 per 4. Maka 3 per 4 itu sama dengan 3 dikali 5 per 4 dikali 5. Sama dengan 3 per 4 sama dengan 3 dikali 5, 15. 4 dikali 5 itu 20. Jadi 3 per 4 sama dengan 15 per 20. Gitu ya teman-teman. Jadi mudah ya materi mengenai pecahan ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman materi mengenai pecahan yang barusan aku sampaikan. Semoga materi yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Semangat kuliahnya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.